Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Uktivilah dan ibu-ibu sekalian Departemen Diklat se-Provinsi Jambi. Kita akan memulai rapat koordinasi wilayah pendidikan dan pelatihan Salimah Provinsi Jambi, Ahad 24 Juli 2022. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita untuk menyelenggarakan rapat koordinasi wilayah Diklat Salimah se-Provinsi Jambi pada hari ini. Dan semoga acara kita diberkahi dari awal hingga akhirnya nanti. Dan segala tujuan dari rapat ini dapat tercapai dengan baik. Selawat beriring salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita kesempatan untuk mencicipi nikmat iman, Islam, dan indahnya ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Untuk mengawali acara, marilah kita dengarkan tilawah dari yang akan disampaikan oleh Saudari Nur Fitriani kepada Ukti Nur Fitriani, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum rusuluhum innahnu illa basyarum mislukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha' walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun wa ma lana alla natawakkal 'ala Allahi wa qad hadana subulana وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. Shadaqallahul azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah kepada Tinur Fitriani yang telah membacakan tilawah ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, Marsalimah. Dan bersahaja, meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depan dan gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah kami pendukung citamu, Salimah kami bangga kepadamu, Salimah jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu, karena Allah menyertai selalu. Sambutlah
gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah kami pendukung citamu, Salimah kami bangga kepadamu, Salimah jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu, karena Allah menyertai selalu, karena Allah menyertai selalu. Acara selanjutnya, marilah kita sama-sama dengarkan sambutan dari Ketua PD, mohon maaf, Ibu Ketua PW Salimah Jambi, Ibu Emma Eryurina ST. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, binikmati Islam, Alhamdulillah, binikmatil iman, Alhamdulillah, binikmatil Islam. Yang saya hormati Ustazah Pauline Hamzah, Eskom MPDI, Departemen Pendidikan dan Pelatihan, PP Salimah. Selamat datang Ustazah di Sepucuk Jambi 9 Lurah, meskipun masih virtual ya. Yang saya hormati Ibu-Ibu pimpinan daerah seprovinsi Jambi atau yang mewakili, yang saya hormati dan saya sayangi Ibu Ketua Departemen Diklat, PW Salimah, serta rekan-rekan pengurus yang hadir pada kesempatan hari ini di room Zoom kita pada saat ini. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang terlimpah, teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan dalam pelaksanaan rapat koordinasi wilayah Departemen Pendidikan dan Pelatihan PD Salimah seprovinsi Jambi. Terkait kegiatan ini adalah penjelasan ya Bu ya, mengenai mekanisme program serasi dan salsa. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan mereka yang mengikuti kebenaran dan menegakkan kebenaran hingga akhir zaman. Salimah mempunyai komitmen ya, salah satu bentuk daripada rumdik ya, salsa dan serasi ini juga merupakan bentuk daripada program unggulan kita ya Bu ya. Jadi Salimah bersamai remaja dan lansia dalam kiprah dimanapun kita berada. Kami sangat menyokong dan mensupport kegiatan ini. Semoga apa yang dijelaskan nanti dan mekanisme yang akan disampaikan mudah-mudahan bisa diserap oleh peserta sekalian. Kami berharap peserta sekalian ikuti dengan seksama penjelasan yang akan disampaikan oleh Ibu Pauline. Semoga ya khususnya ya dari perwakilan dari wilayah nanti bisa menjadi pendamping ya Bu ya pada saat menyampaikan materi ini turun berikutnya. Ya, itu kami berharap ikuti kegiatan ini dengan seksama. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menyerap apa yang dijelaskan oleh Ibu Pauline nanti. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah kepada Ibu Emma Eryurina ST selaku Ketua PW Salimah Jambi yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya kita akan tiba pada acara inti pada hari ini, yakni penyampaian materi dan arahan dari Ibu Pauline Hamzah Eskom MPDI terkait kinerja Departemen Diklat Salimah seprovinsi Jambi. Sebelum Ibu Pauline menyampaikan materinya, izinkan saya untuk menyampaikan biodata singkat dari beliau. Nama lengkap Pauline Hamzah Eskom MPDI, alamat Villa Japos Geraha Lestari, Tangerang Selatan, tempat dan tanggal lahir 27 Juni 1974, dan statusnya menikah dengan 2 anak. Pendidikan terakhir, Magister Pendidikan Islam, dan aktivitas beliau pada saat ini adalah sebagai dosen Universitas Mitra Karya Bekasi. Kepada Ibu Pauline, kami persilahkan. Ya, sebelum Ibu Pauline menyampaikan, saya mohon nanti kalau saya dalam perjalanan melaksanakan musda di kabupaten, nanti kalau sinyal saya hilang, saya tutup kamera. Izinnya Bu ya. Baik, silakan Bu.
Saya dijadikan co-host bisa, biar saya nanti bisa share screen. Siap, Bu. Ya, Baik, Bu, sudah, terima Bu. kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Ibu Erma Ketua PW Jambi ya. Beliau mau pergi musda ya, mudah-mudahan Allah lancarkan perjalanan beliau. Yang sama-sama kita hormati Ketua Departemen Diklat PW Salimah, Mbak Rina Oktarina ya, di sini ya namanya. Masya Allah. Dan yang saya hormati seluruh anggota PD Salimah Jambi Departemen Diklat, dan saya mohon maaf jika tidak bisa disebutkan satu persatu. Salam serta salam. Afwan Bu, ini PD-nya ada berapa semua totalnya? Ada 10. Oh, 10 Bu ya. Di sini ada 22. Berarti ada ini ya, stafnya semuanya ya, ikut ya. Baik, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita bisa dipertemukan walaupun masih lewat virtual. Mudah-mudahan satu hari nanti kita bisa kopdar ya. Karena bagaimanapun juga bertemu secara tatap muka itu memberikan nuansa yang berbeda. Namun demikian, karena banyak sekali kendala, kita tetap saja bisa melaksanakan walaupun secara online. Salam serta salam semoga tercurah selalu untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, makhluk mulia yang pernah ada di muka bumi, juga kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikut beliau yang tetap teguh dalam dinul Islam hingga yaumil akhir. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya sayangi, Masya Allah ya, saya senang sekali bisa berkumpul dengan ibu-ibu semua di sini. Sungguhnya ibu-ibu adalah ujung tombak dari perjuangan Salimah, terutama di Diklat ya. Kalau ibu-ibu sudah baca SOP tujuan, kemudian visi misi dan seterusnya, maka sungguhnya ibu-ibulah di tangan ibu-ibulah, di pundak ibu-ibulah letak perjuangan. Karena kalau kami di PP kan sifatnya konsep, sementara ibu-ibu di wilayah, di daerah itu yang akan menjalankan itu semua, yang langsung bertemu langsung dengan para objek-objek dakwah kita. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa memberikan kita semangat baru ya. Saya izin share screen dulu sebentar. Saya diberikan amanah untuk menyampaikan tentang mekanisme pelaksanaan program Salsa sekaligus Serasi ya, Mbak Rina ya, dua-duanya ya. Seperti Ibu ketahui bahwa Salsa dan Serasi ini salah satu program unggulan di periode ini. Memang Rumdik belum ada ya. Rumdik itu belum terlaksana, ini masih PR dari PP Diklat untuk melaksanakan Rumdik, tapi kami karena ingin satu persatu supaya teman-teman di wilayah tidak merasa kewalahan dengan begitu banyak program, maka kami jalankan dulu yang Salsa dan Serasi, komunitas, sister dan seterusnya. Tapi untuk Rumdiknya sendiri kami sedang persiapkan konsepnya. Karena kalau Rumdik itu nanti di situ ada BKS, ada MSI dan seterusnya. Jadi memang saat ini Salsa dan Serasi belum di bawah Rumdik, masih di bawah Departemen Diklat. Mudah-mudahan di tahun 2023 nanti kita bisa menjalankan Rumdik. Ibu-ibu sekalian, saya full screen aja ya. Ya bisa dilihat. Sebentar. Ini
seperti kita ketahui sebenarnya ini hanya kalau ibu-ibu semua rekan-rekan di wilayah sudah membaca SOP, sungguhnya sudah pernah melihat ini ya. Mohon maaf Ibu, Ya. ketutupan layarnya Bu. Ketutup. Iya Bu. Mungkin di-share ulang kali ya Bu. Ya, sebentar. Baik, Ibu. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau ini kelihatan? Enggak ya? Berarti nggak bisa dibesarin Bu. Maaf ya Bu ya. Jadi saya seperti ini aja dulu ya. Baik. Ya, pertama-tama yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu tentang mekanisme pembentukan sekolah lansia Salimah. Jadi periode dulu, lansia itu masuk ke dalam sister lansia ya. Namun kemudian periode saat ini kami berpikir bahwa lansia ini kan memiliki kekhususan, sehingga kami memasukkannya ke dalam sekolah lansia yang tidak lagi di bawah sister. Kalau periode dulu itu di bawah sister. Kalau kita lihat dasar hukum secara legalnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lanjut usia, bahwa sebagaimana penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, diantaranya adalah pelayanan pendidikan dan pelatihan. Perlu diketahui bahwa saat ini jumlah penduduk lansia di Indonesia itu mencapai 9,78%. Itu data BPS tahun 2021 dari total jumlah penduduk Indonesia. Kemudian landasan syariatnya bisa kita lihat surat Yasin ayat 68. Barang siapa yang kami perpanjang umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkannya? Jadi ibu-ibu sekalian, secara pemerintah sendiri pun lansia merupakan satu segmen yang menjadi perhatian. Demikian juga dalam agama kita, sehingga kemudian kenapa akhirnya kami berpikir untuk salsa ini dipisahkan dari sister dan lebih difokuskan khusus untuk salimah, untuk lansia. Untuk lansia salimah itu memiliki jargon ya Ibu, yaitu lansia bersama salimah, bahagia, sehat, dan mandiri. Jadi jargon ini itu jargon nasional. Lansia bersama salimah, bahagia, sehat, dan mandiri. Kemudian ini sebenarnya ada di SOP, mudah-mudahan ibu-ibu semua sudah membaca SOP, namun kalau belum, nggak apa-apa saya sampaikan sedikit, nanti kita lebih banyak diskusinya. Tujuan dari SALSA sendiri, Sekolah Lansia Salimah, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para lansia untuk berperilaku sehat, selamat, agar dapat menjalani masa lansia yang berkualitas. Kemudian yang kedua, mengenal penyakit-penyakit yang sering terjadi pada lansia, gejala, tindakan awal yang perlu dilakukan. Dan yang ketiga, meningkatkan kemandirian dalam aspek kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Tujuan-tujuan ini sebenarnya sih merupakan tujuan global ya, yang kita ambil dari tadi undang-undang, kemudian dari aspek syariatnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Definisi dari sekolah lansia itu sendiri. Sekolah lansia salimah disingkat dengan SALSA adalah unit kegiatan salimah yang bersifat umum, massal, berkala, dan tematik dengan kurikulum khusus yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup peserta. Jadi ibu-ibu yang perlu diperhatikan, sekolah lansia salimah disingkat dengan SALSA. SALSA S-nya saja yang besar. Adalah unit kegiatan salimah yang bersifat umum, massal, berkala. Ya, berkala,
Jadi dia tidak rutin, nanti beda dengan sister. Kemudian memiliki tema yang dan juga memiliki kurikulum khusus. Jadi nanti pelaksanaan salsa di PW sampai dengan PD nanti tidak boleh memberikan materi di luar dari kurikulum. Tapi tambahannya boleh, maksudnya pengayaan boleh. Tapi kurikulum yang pokoknya harus dijalankan. Kemudian yang kedua, definisi yang kedua, peserta salsa adalah masyarakat pralansia. Jadi kita mulai ambil tidak dari lansianya, tapi dimulai dari pralansia, yaitu 45 tahun sampai dengan 59 tahun, dan lansia, yaitu 60 tahun ke atas. Jadi peserta dari sekolah lansia adalah pralansia dan lansia itu sendiri. Pralansia usianya 45 sampai dengan 59, dan lansia usianya 60 tahun ke atas. Berkomitmen untuk mengikuti kegiatan dan mendapatkan izin tertulis dari keluarga atau yang bertanggung jawab. Jadi nanti ketika melaksanakan sekolah salsa, sekolah lansia ini salsa, ada form izin dari anggota keluarga, entah itu anak atau siapapun yang bertanggung jawab bahwa ibunya kah, neneknya kah mengikuti sekolah lansia salimah. Nanti ada form. Karena misalnya tempatnya jauh, maka ini harus diantar lansianya dan harus dijemput dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, penanggung jawab atau PJ Salsa adalah pengurus Departemen Pendidikan dan Pelatihan tingkat pusat atau wilayah yang bertanggung jawab atas kelangsungan program salsa di tingkat kerjanya. Kemudian yang keempat, fasilitator. Jadi kalau sister kita menggunakan istilah mentor, tapi kalau untuk salsa dan serasi nanti kita menggunakan istilah fasilitator, bukan mentor. Fasilitator adalah seorang anggota atau pengurus salimah yang memiliki dan membimbing anggota untuk mencapai target pendidikan. Jadi fasilitator itu bisa saja anggota salimah atau pengurus salimah atau orang lain yang memiliki keahlian dalam program-program pembelajaran di salsa itu sendiri. Jadi nggak masalah kalau misalnya bekerja sama dengan pihak lain. Berikutnya ruang lingkup. Ruang lingkup. Yang pertama, unit kegiatannya bersifat umum, massal, dan tematik dapat dilaksanakan di level struktur sampai dengan PD. Jadi bisa dilaksanakan sampai dengan PD. Pera ngadain nggak? Pera itu kalaupun ngadain, dia tempatnya aja di Pera, tapi tetap menjadi tanggung jawabnya PD. Jadi bukan salsanya Pera, bukan. Salsanya PD, walaupun pelaksanaannya di Pera, silakan saja. Sama seperti BKS juga seperti itu. Jadi sampai tingkat PD, bukan sampai tingkat Pera. Kalau dilaksanakannya di Pera, silakan saja. Tapi yang bertanggung jawab pengelolaannya itu PD, bukan Pera. Yang kedua, kegiatan ini bertujuan memberikan pelatihan pada masyarakat sasaran tentang persiapan menghadapi usia lansia dan menjalani masa lansia. Jadi ruang lingkupnya adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk menyiapkan diri menghadapi masa lansia. Kemudian ruang lingkup dari SOP ini meliputi perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Sekolah ini adalah sekolah persiapan memasuki masa lansia dan sudah memasuki masa lansia. Jadi boleh pralansia dan lansia. Pralansia itu kan mulai memasuki masa lansia walaupun dia belum lansia, atau lansia itu sendiri boleh. Dalam pelaksanaannya apakah pralansia dan lansia digabung? Boleh digabung pelaksanaannya pralansia dengan lansia. Jadi range umurnya itu 45 tahun sampai dengan 60 tahun ke atas. Karena kan 45 tahun sampai dengan 59 itu sebenarnya masuknya pralansia, dan lansia sendiri 60 tahun ke atas. Tapi dalam pelaksanaannya boleh digabung pralansia dan lansia itu sendiri.
Lalu kurikulumnya, kurikulum yang akan disampaikan nanti di sekolah lansia itu ada tentang keagamaan, psikologi, kesehatan, ekonomi, dan keterampilan. Untuk keagamaan itu melaksanakan ajaran agama Islam yang baik bagi lansia, nanti ada modul-modulnya. Kalau memang sudah siap PW Jambi, ada PD-nya mau membuka sekolah lansia, nanti akan ada TFT. Nanti di sana kita akan kasih kurikulumnya. Kalau di sini sementara hanya gambaran singkat saja tentang kurikulum dari SALSA itu sendiri. Kemudian psikologi tentang melaksanakan terapi stres di usia lansia, kesehatan, pola hidup sehat, ekonomi dan keterampilan, melaksanakan membangun keterampilan yang baik di usia lansia. Nah ini kan karena kalau keagamaan mungkin ibu-ibu di Diklat bisa bekerja sama dengan dakwah. Kalau ekonomi dan keterampilan bisa bekerja sama dengan DPEC, kalau kesehatan boleh bekerja sama-sama puskesmas dan seterusnya. Psikologi juga seperti itu. Untuk fasilitatornya maksud saya, untuk fasilitatornya. Jadi kalaupun tidak dimiliki fasilitator itu oleh kita secara internal, boleh mengambil dari luar. Itu tadi tentang SALSA ya ibu-ibu sekalian. Jadi yang perlu itu diperhatikan di sini, yang sering sekali nanti saya kasih tahu beberapa PW yang salah menafsirkan tentang SALSA maupun SALSI. Dia sekolah, jadi punya kurikulum. Dia sifatnya berkala, bukan rutin. Jadi sekolah itu 1 semester. Jadi kalau rutin kan tiap hari sepanjang tahun gitu kan. Nah ini tidak, dan dia juga tidak sifatnya sekali-sekali, tidak seperti itu. Salah satu tidak sekali-sekali, misalnya hanya ada event-event tertentu, itu dinamakan SALSA, tidak bisa. SALSA itu adalah sekolah yang berkala dan memiliki kurikulum tertentu khusus. Lalu bagaimana kalau webinar dan segala macam? Itu kegiatan, bukan sekolah. Jadi kegiatan dari Departemen Diklat aja. Misalnya webinar tentang kesehatan lansia, itu yang ngadain, tapi jangan mengatasnamakan SALSA. Tapi Departemen Diklat, PD mana atau PW mana. Tapi itu bukan SALSA, karena kalau SALSA itu sekolah. Jadi secara waktu dia berkala. Dan dia punya kurikulum. Ini yang sering sekali terjadi di PW-PW yang masih belum memahami perbedaan antara sekolah lansia dengan webinar. Webinar itu bukan sekolah. Itu kegiatan-kegiatan dari Departemen Diklat. Misalnya mengadakan webinar pernikahan. Itu webinar, itu bukan programnya serasi. Bukan. Karena kalau serasi sekali lagi sekolah juga sama kayak SALSA. Ya, mungkin nanti saya sampaikan beberapa pemahaman yang masih belum benar tentang SALSA dan SALSI itu sendiri. Lalu kita masuk nanti ininya saya gabungkan. Sebentar. Ya, kita masuk ke SRASI. SRASI Sekolah Pranikah Salimah, ya kalau dasar peraturannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian dalam surat An-Nur ayat 32, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak bernikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. An-Nur 32. Ini sekolah pranikah salimah itu ada 3. Yang pertama itu SRASI remaja, mereka usia remaja, usia 15 tahun ke atas. Kemudian usia siap menikah, usia matang menikah, dan SRASI untuk mereka yang sudah menikah. Jadi nanti segmennya ada 3, ini nggak bisa digabungkan. Kalau PD di Jambi ada PD yang mau menyelenggarakan nih,
harus segmennya dipisahkan. Mau ngadain yang remaja, ini usia 15 tahun ke atas, kemudian yang siap menikah atau matang menikah, dia belum menikah tapi sudah secara usia dan karakter sudah matang, sekitar umur 21 tahunan, dan kemudian yang sudah menikah. Ini segmennya. Ada 3. Untuk jargon sendiri dari Serasi atau Sekolah Pranikah Salimah, Sekolah Pranikah Salimah siapkan ketahanan keluarga menuju keluarga berkualitas. Ini juga ada di SOP, mudah-mudahan juga sudah dibaca, namun saya ulang sedikit aja di sini, tentang tujuan dari Serasi, mendidik generasi muda calon istri dan calon suami secara komprehensif agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang konsep keluarga, kemudian memupuk rasa tanggung jawab untuk mewujudkan keluarga yang bervisi Rabbani, ketiga, mewujudkan keluarga teladan yang menghormati norma-norma kemanusiaan dan melahirkan generasi yang berkualitas dan bermanfaat. Nah, definisi itu sendiri, ini yang harus diperhatikan juga. Serasi singkatan dari Sekolah Pranikah Salimah Indonesia adalah unit kegiatan bersifat umum, massal, berkala, dan tematik, bertujuan meningkatkan kualitas pribadi dan mempersiapkan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi yang perlu digarisbawahi, ini adalah bersifat umum, massal, berkala, dan tematik, ya. Dia tematiknya itu juga memiliki kurikulum khususnya. Penanggung jawab Serasi adalah pengurus Departemen Pendidikan dan Pelatihan tingkat pusat, wilayah, dan daerah yang bertanggung jawab atas kelangsungan program Serasi di tingkat kerjanya. Yang ketiga, pelaksana Serasi adalah sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang pengurus Salimah setempat bertugas melaksanakan kegiatan Serasi dalam satu termin kegiatan di satu lokasi. Keempat, peserta Serasi adalah anggota Salimah, masyarakat umum, usia minimal 15 tahun, berkomitmen mengikuti secara penuh. Jadi anggota Salimah sendiri pun boleh ikut sekolah Salimah. Salsa juga boleh sebenarnya, Bu, tadi. Jadi kalau anggota Salimah nggak harus orang umum. Ada anggota Salimah dari departemen lain mau ikut sekolah pranikah Salimah, misalnya mengambil segmen sekolah pranikah sudah menikah, Serasi yang sudah menikah, boleh. Kemudian ini sama-sama Salsa, kita menggunakan istilah fasilitator, bukan mentor. Tapi kalau di sister kita pakai istilah mentor. Adalah orang atau seorang anggota atau pengurus Salimah atau orang yang memiliki keahlian yang bertugas melaksanakan program pembelajaran dalam satu kelas Serasi sesuai kurikulum dan membimbing peserta untuk melaksanakan kegiatan belajar. Nah, ini kurikulum untuk Serasi, dia meliputi keagamaan, kemudian psikologi, kesehatan, hukum, ekonomi, dan keterampilan. Bedanya dengan Salsa, kita pakai hukum, ya, karena di sini kita akan memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada peserta baik yang Serasi remaja, kemudian siap menikah dan rumah tangga, tentang hukum-hukum legal formal yang ada di negara kita dan hukum-hukum syar'i tentang pernikahan itu sendiri. Walaupun nanti beda, ya, sub pembahasannya beda-beda gitu. Misalnya tentang talak, cerai, dan semua itu kita harus sampaikan. Jadi kalau di Salsa tidak ada hukum, tapi kalau di Serasi kita ada hukum. Kita tambahkan satu lagi bidangnya, yaitu bidang hukum. Jadi mungkin kalau di PD atau PW ada orang-orang narasumber fasilitator yang mengerti hukum, itu boleh dijadikan fasilitator. Kalau keagamaan, ini juga bisa dari Departemen Dakwah, hukum syar'i juga bisa diambil dari Departemen Dakwah, ekonomi dari Departemen Ekonomi. Ya, kalau kesehatan bisa juga dengan puskesmas, atau kalau memang ada anggota Salimah yang jadi bidan kah, jadi perawat kah, jadi dokter kah, juga bisa. Psikolog juga seperti itu, psikologi juga seperti itu, bisa bekerja sama untuk fasilitatornya. Memang yang agak spesifik di sini hukum, karena kita ingin memberikan pemahaman hukum terhadap para peserta sekolah pranikah Salimah.
Ibu-ibu sekalian, ini kalau kurikulum baik Selasi maupun Salsa, ini kurikulum yang sudah dipatenkan. Jadi nanti di sini ada modul-modul panduan-panduan keagamaan itu apa saja, psikologi apa saja, dan nanti itu akan ada dan sudah dipatenkan. Inilah yang menjadi ciri khas Salimah. Di PP sendiri sudah memiliki program, insya Allah kita akan patenkan untuk kurikulum modul Serasi dan Salsa. Jadi paten itu milik Salimah. Makanya kenapa kemudian bagi PW atau PD yang melaksanakan Serasi atau Salimah harus melaksanakan kurikulum yang sudah ditentukan. Nanti kurikulumnya apa saja, nanti ketika TFT akan disampaikan. Untuk penyusunan panduan sekolah lansia dan sekolah pranikah, insya Allah kita sudah menggunakan standar kompetensi SKKNI ya, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi insya Allah kita sudah buat panduannya itu sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku di negara kita dan bisa kita patenkan. Jadi secara standar itu sudah merujuk kepada standar nasional pembuatan panduan berikut modulnya. Tapi mohon maaf ya, belum semuanya selesai karena memang banyak kendala. Kita mungkin terbiasa membuat materi-materi gitu ya. Tapi kemudian ketika kita menyesuaikan dengan standar kompetensi itu agak kesulitan memang, dan terutama untuk membuat asesmennya. Tapi insya Allah mudah-mudahan akhir tahun ini semuanya bisa jadi ya. Terutama untuk Serasi, karena Serasi itu kan ada 3 segmen. Jadi 3 segmen kemarin kami baru mengadakan TFT fasilitator tingkat PP. Itu langsung diisi oleh pembuat modulnya. Itu memang agak membutuhkan waktu untuk membuat modulnya, karena untuk remaja nanti modulnya beda, untuk matang menikah beda, dan untuk yang menikah itu beda. Jadi banyak sekali modul yang harus disiapkan. Kemudian modul atau panduan ini akan digunakan oleh para fasilitator ya. Jadi tidak boleh keluar dari ini. Tapi kalau mau ada tambahan-tambahannya setelah dilaksanakan kurikulum ini, silakan saja gitu. Kita bahkan itu sampai kalau di remaja nggak salah ya, di remaja itu ada modul manajemen dapur gitu ya. Jadi seluruh peserta nanti calon-calon ibu itu tahu bagaimana pengaturan dapur dan seterusnya. Tapi kalau ibu-ibu nanti mau menambahkan dengan yang lain, itu diperbolehkan saja. Yang berikutnya ini dia, tadi ini hanya definisi fasilitator. Nah ini dia. Jadi sebelum ibu-ibu di PD maupun PW membuat program Serasi ataupun Salsa, itu pertama-tama haruslah menyiapkan terlebih dahulu fasilitatornya. Kan kalau ngebuka sekolah itu kan harus nyiapin gurunya dulu ya. Murid baru nanti gitu kan. Nah, jadi mekanisme yang harus dilaksanakan sebelum dibukanya sekolah Salsa ataupun Serasi adalah membuat TFT untuk fasilitator baik Salsa maupun Serasi. Nanti kalau sudah ada calon-calon fasilitatornya, baru dibuka sekolahnya. Lalu bagaimana kalau sudah berjalan? Ya sudahlah, kalau sudah berjalan, kita coba bikin ke depannya yang baru lagi, yang udah telanjur nih gitu ya. Tapi kita ini aja ngambil materinya asal-asal aja. Ke depannya sudah tidak boleh gitu. Ibu-ibu, jadi kenapa kita di PP bersikeras untuk disiplin terhadap kurikulum?
karena kurikulum ini kalau bahasa kitanya itu nasrul fikrohnya kita. Jadi kita tidak mau ada nilai-nilai lain atau nilai-nilai yang tanda kutip aneh di sekolah kita. Oleh karena itu, fasilitator itu harus disiapkan. Dia memahami nilai-nilai Salimah. Dia memahami konsep keluarga versi Salimah. Tidak konsep keluarga versi yang aneh-aneh. Jadi kenapa kemudian kami di PP sangat strike terhadap kurikulum. Makanya fasilitator harus mengikuti TFT terlebih dahulu untuk mengetahui apa sih nilai dari ajaran yang ingin kita sampaikan. Kayak tadi misalnya seperti konsep keluarga versi Salimah. Itu kita ngomongnya versi Salimah, tapi pada dasarnya adalah sesuai dengan tuntunan syariat. Cuma kita membicarakannya konsep keluarga versi Salimah. Itu harus sama dari Sabang sampai Merauke, di sekolah serasi manapun harus itu konsepnya dan harus itu yang disampaikan. Makanya sebelum mendirikan sekolah baik salsa maupun serasi harus ada training fasilitator terlebih dahulu. Terutama mungkin kalau cara penyampaian itu banyak yang sudah pintar-pintar, tapi mengenai titik tekan dari setiap modul itu, dari setiap materi harus paham setiap fasilitator. Jangan sampai kalau di dalam undang-undang pernikahan itu kan definisi keluarga itu dari ibu, bapak, gitu, anak dan seterusnya. Jangan sampai nanti kalau kita tidak disiplin terhadap kurikulum, jangan sampai nanti ada fasilitator yang mengajarkan bahwa definisi keluarga terdiri dari ibu anak atau bapak anak, gitu kan, nauzubillah min dzalik, gitu. Jangan sampai seperti itu. Makanya materi ini, kurikulum ini, modul ini sangat kita jaga dan kita sedang mengusahakan kita patenkan agar itu menjadi hak ciptanya Salimah. Kemudian ini training untuk fasilitator ya. Jadi yang pertama itu harus sebelum membuka sekolah Salimah serasi maupun salsa, yang pertama yaitu mengadakan training fasilitator. Alhamdulillah di beberapa PW sudah melaksanakan ya. Hari ini pun sedang ada TFT serasi di Jateng nggak salah saya, apa di Kalsel ya, tanggal 31 nanti Bengkulu dan seterusnya. Itu ketika training fasilitator nanti apa saja yang disampaikan, yaitu tentang dasar-dasar kelansiaan, pengelolaan salsa. Jadi ini nanti ada success story-nya, kemudian penjelasan tentang kurikulum, SOP, panduan dan pelaksanaan salsa, terus teknik komunikasi kepada lansia. Ini biasanya ketika mengadakan training untuk fasilitator itu ada 3 narasumber biasanya. Yang pertama akan berbicara tentang kelansiaan, ilmu kelansiaan ya. Kemudian yang kedua akan berbicara tentang teknik komunikasi kepada lansia. Tentu berbeda komunikasi dengan lansia, dengan anak remaja dan seterusnya. Dan yang ketiga biasanya narasumbernya itu tentang mekanisme pembentukan sekolah salsa. Biasanya ada 3 narasumber, biasanya dari pagi sampai sore. Nanti kalau konsep kemitraan tuh ini juga ada konsep kemitraan, tapi biasanya digabungkan nanti dengan kurikulum, SOP dan panduan. Kemudian ada pengayaan. Serasi ini untuk fasilitator yang akan disampaikan yaitu penjelasan tentang paket serasi yang tadi ada 3 segmen tadi, ada remaja, ada matang menikah dan sudah menikah ya. Seperti di Bangka Belitung itu ternyata saudara-saudara kita di Bangka Belitung, teman-teman kita di PW sana sudah bisa bekerja sama dengan SMK. Jadi sekolah pranikah Salimah untuk anak 15 tahun ke atas itu, remaja, itu sudah berhasil bekerja sama dengan SMK. Kalau yang lain tuh masih mencoba membuka komunikasi dengan KUA dan seterusnya. Jadi boleh nanti bekerja sama dengan mitra-mitra yang lain.
Kemudian nanti akan dijelaskan tentang materi dan target serasi, kemudian juga penjelasan SOP, kemudian ini ada teknik komunikasi khusus, nanti ada yang remaja, ada yang usia dewasa, dan usia yang sudah menikah. Itu biasanya yang isi psikolog, kemudian pengayaan dan sertifikasi. Nah, ibu-ibu sekalian, itu mekanisme pertama yang harus dilaksanakan adalah membuat training TFT untuk fasilitator, baik itu selasi maupun salsa sebelum membuka sekolah. Nah, kemudian setelah itu boleh merekrut ya. Nah, untuk di sini belum ada ya. Sebentar. Untuk di serasi itu minimumnya 10, masalah saya 10. Pesertanya serasi itu kurang lebih 10. Di salsa juga seperti itu. Bagaimana kalau kurang atau lebih? Kalau ibu-ibu dirasa cukup efektif juga sebenarnya tidak apa-apa untuk dibuka kelasnya. Kemudian untuk mekanisme yang kedua, kita tidak pakai pelang. Jadi kita nggak pakai pelang seperti BKS ya, seperti Ibu ketahui BKS pakai pelang. Kita hanya spanduk saja. Nah, contoh spanduknya ini sudah berdasarkan ketentuan SOP dari sekretariat. Jadi ini yang nanti saya kasih contoh beberapa yang sering sekali salah. Jadi ini spanduknya seperti ini. Sekolah lansia Salimah Salsa, tidak huruf besar semua, tapi hanya huruf S saja yang besar. Kemudian ini nama pelaksananya, PW atau PD, logonya itu Salimah di sebelah kanan, kemudian salsanya di sebelah kiri. Kalau mau selasi juga seperti itu. Dan ininya, jargonnya dituliskan. Untuk ini, logo ini, coba berkomunikasi lagi dengan sekretariat. Kalau nggak salah di SOP sekretariat itu boleh kanan, boleh kiri. Tapi yang jelas ada logonya. Jadi kita tidak pakai pelang, tapi pakainya spanduk. Ya, Ibu ya, jadi bukan pelang, beda sama BKS. Kemudian kalau ibu-ibu ingin membuat banner, ini seperti ini bentuknya, template-nya, logonya di atas, kemudian ini icon dari salsa itu sendiri, kemudian nama PD atau PW yang melaksanakan, dan jargonnya di bawah. Kalau akan dibuat banner. Ini serasi juga mirip sama ya. Serasi di sini untuk logonya ini disesuaikan dengan segmennya. Ibu mau yang remaja, mau yang matang menikah atau sudah menikah. Ini logonya tadi ya, seperti saya tunjukkan tadi itu beda, ada 3. Ini memang kita ini Bu, ini kita diskusikan dengan para anak milenial untuk membuat logo seperti ini. Jadi kalau yang remaja ini, kalau ini matang menikah, kalau ini sudah menikah. Nanti dalam spanduk tinggal disesuaikan. Mau mengadakan sekolah pranikah yang seperti apa. Yang sering sekali lupa adalah tadi ini, serasi yang huruf besarnya hanya S. Sama seperti Salimah ya. Salimah itu kan huruf besarnya cuman S-nya saja, yang lainnya tidak. Kemudian untuk banner itu sama juga. Nah ini kalau ibu-ibu ingin membuat kegiatan, yang tadi kegiatan itu beda sama sekolah. Webinar misalnya webinar ketahanan keluarga gitu. Itu webinar, bukannya serasi terus ketahanan keluarga, bukan. Itu kegiatan.
Judul kegiatannya, tema kegiatan, tanggal kegiatan, logo. Ini kalau ada mitra. Ini PD atau PW yang melaksanakan. Nah, ini ibu-ibu yang contoh yang salah. Sekolah pranikah, tapi judulnya ini dia pakai fasilitator juga, kemudian ini sifatnya webinar. Bukan. Ini serasi juga seperti itu. Ini webinar, bukan serasi. Bukan sekolah, ini kegiatan. Ini harusnya spanduknya seperti ini. Template-nya. Ya, ini kan webinar. Tadi kan definisi dari serasi dan salsa adalah berkala, tematik gitu ya, dan memiliki kurikulum. Kalau ini kan bukan. Dan kita memang memakai istilah fasilitator, tapi webinar itu biasanya memakai istilah narasumber ya. Jadi ini bukan contoh yang benar. Ini bukan contoh yang benar. Jadi ininya dihapus saja harusnya ini. Cukup Departemen Pendidikan dan Pelatihan PD mana melaksanakan webinar membangun cinta yang halal, berkah dan surga gitu. Ini juga seperti itu. Harusnya Departemen Pendidikan dan Pelatihan PD mana mengadakan webinar dengan tema siapa aku gitu. Ya, ini contoh-contoh dari spanduk ataupun flyer yang salah. Karena saya yakin ini karena pemahaman ya. Kemarin saya juga ditelepon sama teman-teman di PD Kota Bekasi. Mereka ngadain webinar untuk lansia, tapi pakainya salsa. Terus mereka bilang, Mbak ini kan emang lansia. Iya lansia, tapi bukan sekolah kan. Jadi sederhananya yang namanya sekolah itu pasti punya kurikulum, pasti punya jangka waktu. Nggak mungkin sekolah cuma sehari kan. Itu workshop namanya. Sementara judul kita adalah sekolah. Nanti kalau untuk salsa itu bahkan 2 semester, sebulan sekali. Sekolahnya sebulan sekali, tapi 1 semester 6 bulan. Beda kalau webinar kan bukan. Nah ini yang teman-teman di PW ataupun PD masih sering sekali salah. Jadi kalau mau ngadain webinar ya itu kegiatan Departemen Diklat PD atau PW itu sendiri. Dalam rangka Hari Lansia Nasional, Departemen Pendidikan dan Pelatihan PW Jambi mengadakan webinar itu boleh, tapi jangan pakai nama serasi. Jangan pakai nama lansia. Salsa maksudnya. Ini juga seperti itu. Ini kelas lansia menua dengan bahagia, produktif dan berkualitas. Ini nggak ada kelas lansia. Ya, jadi ini webinar sifatnya. Kalau launching komunitasnya silakan saja. Karena kalau kita di komunitas tidak ada kurikulum, tidak pertemuannya juga tidak ditentukan waktunya. Juga ini juga bukan salsa. Ini bukan salsa. Ini contoh-contoh gambar-gambar ibu-ibu yang untuk Yogyakarta ya, salsa di Yogyakarta. Kalau nggak salah saya ini yang umur 90 tahun ya, wisudawan 90 tahun. Karena tua-tua seperti ini, makanya kenapa dalam mendirikan salsa itu ada yang namanya surat izin dari keluarga. Nah, tapi kalau untuk nanti ibu-ibu ingin membuka sekolah lansia maupun sekolah pranikah, kan sebelumnya yang pertama ibu-ibu harus mengadakan TFT fasilitator. Nah, ini contoh dari flyer TFT. Kalau ini kan jelas training fasilitator salsa, tapi bukan salsanya. Jadi kalau tadi kan serasi sekolah pranikah Salima mengadakan webinar, itu bukan. Ini kan fasilitator. Nah, ini ibu-ibu diharapkan nanti setelah penjelasan ini dan langsung ingin membuat sekolahnya, ibu-ibu ngadain dulu training fasilitatornya. Kumpulin saja sebanyak-banyaknya orang. Nanti setelah ibu-ibu mendapatkan data, baru ibu-ibu kelompokkan. Oh, ini untuk yang isi agama,
oh ini yang untuk ngisi keterampilan ekonomi, oh ini yang untuk ngisi hukum. Jadi mungkin langkah pertama, langkah bagusnya, kalau menurut saya, seluruh anggota Salimah di PD maupun PW harusnya bisa menjadi fasilitator. Ya kan, terutama Departemen Dakwah. Itu Ibu ajak untuk training fasilitator. Karena mereka secara syariat punya ilmunya, tinggal mereka diajarkan teknik komunikasi dengan lansia, dengan remaja, dengan yang dewasa gitu. Kayak kami di PP untuk fasilitator akhirnya seluruh pengurus PP. Kalau ibu-ibu juga mau mengadakannya untuk seluruh pengurus, tapi dengan komitmen bahwa mereka mau menjadi fasilitator serasi ataupun salsa ketika dibutuhkan. Nanti kan tinggal dikelompokkan saja. Ibu ini untuk agama kan tadi ada agama, ada ekonomi dan keterampilan, ada hukum gitu ya, ada psikologi gitu. Nanti tinggal diklasifikasikan saja. Jadi ibu-ibu sudah punya database fasilitator di PW Jambi atau di PD mana gitu. Nanti ketika ada kelas dibuka butuh fasilitator, ibu-ibu tinggal panggil saja mereka karena mereka sudah mengikuti training fasilitator. Ya, ini contoh spanduknya, contoh kegiatannya fasilitator ya. Fasilitator untuk nasional, untuk salsa itu Mbak Sasti sama Mbak Dwi ya dari Jogja. Kemudian kami bertiga di PP. Kalau untuk di serasi ada tim psikolog, ada Mbak Nina, Mbak Leni, Mbak Retno, kemudian kami bertiga di PP. Nanti ibu-ibu tinggal mengajukan jadwal saja kalau memang sudah siap. Lalu di sini belum masuk tentang pembiayaan. Sebentar ibu ya. Saya stop sebentar, saya buka. Tentang pembiayaan kegiatan salsa maupun serasi itu diperbolehkan menarik iuran atau SPP, diperbolehkan. Sumber dana kegiatan serasi atau salsa ini yaitu dari kas organisasi, kemudian dari donatur boleh, dari sponsor boleh, atau dengan kerjasama program dengan pihak lain. Kerjasama program tadi seperti di bubble sekolahnya, SMK-nya mau ngadain seperti pelatihan lah buat murid-muridnya nih yang remaja-remaja ini untuk persiapan nikah. Jadi kerjasama program itu boleh. Menarik iuran diperbolehkan. Jumlahnya tidak kami sebutkan di dalam SOP. Silakan ibu-ibu menyesuaikan dengan keadaan masing-masing. Kemudian nanti akan ada pelaporannya berkala kepada PP. Mungkin sementara itu dulu ibu-ibu sekalian tentang mekanisme. Di sini memang sengaja tidak dikupas tuntas tentang kurikulum ya, karena kurikulum itu hanya diberikan kepada fasilitator gitu. Kalau sekarang kan ibu-ibu ingin mendengarkan penjelasan tentang mekanisme. Mungkin dari saya sekian dulu. Mohon maaf, saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakillah kepada Ibu Faulin yang telah menjelaskan dan memberikan arahan sangat lengkap tadi untuk program salsa dan juga serasi. Barangkali ibu-ibu yang hadir pada pertemuan online pada hari ini ada yang ingin menanyakan sesuatu atau mendiskusikan hal-hal yang dianggap perlu, silahkan. Izin bertanya, Mbak Bunga. Silakan Mbak Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Bu Faulin, saya Irma dari PD Kota Jambi. Baik. Jadi ini mau nanya seputar webinar dan seminar itu tadi ya Bu ya. Berarti kalau seminar berarti boleh ya gitu. Maksudnya mau ngadain seminar pranikah gitu ya untuk
yang usianya apa tadi ya, remaja atau digabung gitu sama yang sudah menikah boleh kalau seminar ya Bu ya? Iya, boleh. Oh, berarti yang dipisah memang khusus untuk serasi gitu ya? Sekolah. Oh, Iya. oke. Terus yang kedua Bu, untuk fasilitator tadi, kan berarti di setiap bidang-bidang misalnya kayak keagamaan, kemudian hukum, nah itu ada beberapa, maksudnya berapa jumlah fasilitator yang dibutuhkan untuk membuat serasi atau salsa itu. Gitu. Kalau pesertanya kan tadi 10 orang udah bisa ya Bu ya. Iya. Kalau untuk fasilitator berarti kalau emang anggota di PD itu boleh jadi fasilitator, maka berapa orang yang boleh dinaikkan gitu ya jadi fasilitator di serasi atau salsa itu. Itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung dijawab atau bagaimana Mbak MC? Mbak sebenarnya panggilannya Mardotilah apa Mbak Bunga? Nah, Mbak Bunga. Tafadhal Ibu, apakah langsung ditanggapi atau kita tunggu penanya berikutnya? Silakan terserah. Mau bagaimana? Mau saya jawab dulu aja ya? Ya, silakan Ibu. Ya baik, Bu Irma, jazakillah untuk pertanyaannya. Jadi ya kalau webinar itu kan bebas ya Bu. Jadi kalau webinar tuh nggak ada range usia, mau dicampur pranikah, nikah sama yang matang menikah remaja silakan aja. Kalau juga webinar untuk lansia, pralansia, lansia gabung juga nggak apa-apa. Yang jelas itu bukan sekolah, jadi itu bukan kegiatan salsa, itu bukan kegiatan serasi, tapi itu kegiatan dari Departemen Diklat PW tersebut atau PD tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua fasilitator. Di sini kita tidak batasi. Jadi gini misalnya di keagamaan satu semester tuh misalnya ada materi kita memang bahasanya agak umum ya Bu, walaupun bahasa kitanya mungkin dulunya adalah mengenal Allah gitu ya, atau oh mama oh papa sebenarnya bilur walidain, tapi kita judul materi itu memang kita tidak kita ini kan agak kita cairkan. Jadi nanti lihat di kurikulum misalnya satu semester itu atau untuk selama masa serasi itu ada 3 materi keagamaan misalnya, dan 3 itu bisa dimiliki oleh satu fasilitator, ya satu aja cukup nggak apa-apa Bu. Tapi kalau Ibu mau yang satu, saya nggak bisa deh kalau harus ngejelasin tentang materi fikih misalnya gitu ya. Kalau misalnya itu kan tetap ada tuh Bu materi yang kebersihan gitu ya. Itu kan ada, saya nggak bisa deh gitu. Saya cuman yang tentang yang tauhid aja gitu. Ya Ibu boleh ngambil fasilitator lain. Jadi tidak dibatasi sesuai dengan ini aja kemampuan yang dimiliki oleh PD tersebut. Kalau misalnya 3 materi keagamaan satu orang menguasai semua, ya satu orang aja nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya saya cuma satu materi aja deh yang saya bisa kasih, ya dia ini satu gitu Bu. Jadi tidak dibatasi. Fasilitator itu apakah berbayar? Silakan. Kan tadi Ibu punya SPP ya, punya uang iuran. Silakan disesuaikan gitu pembayarannya. Itu mungkin Bu Irma ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, mohon maaf. Pertanyaan pertama telah dijawab oleh Ibu Volin. Pertanyaannya kepada penanya berikutnya dipersilahkan, atau hal-hal yang ingin didiskusikan barangkali. Ya, izin bertanya Bu. Iya baik, Mbak Rina. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, pertanyaan pertama, untuk membuat TFT itu setiap daerah apakah harus ada atau hanya dari PW? Itu yang pertama. Kemudian siapa aja yang berhak untuk kita jadikan fasilitator? Apakah seluruh anggota atau pengurus Salimah atau boleh dari luar? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk wisuda salsa itu apakah ada indikator kapan mereka wisuda gitu? Apakah karena kurikulum sudah selesai atau karena berapa tahun? Gitu. Itu aja Bu mungkin. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rina. Kalau peserta TFT itu
karena gini, karena tadi serasi dan salsa itu sampai tingkat PD, sebaiknya seluruh PD itu ikut. Karena kan pelaksanaan serasi sampai tingkat PD ya. Pelaksanaan serasi, walaupun sekali lagi kalau tempat di Perang nggak masalah. Tapi pelaksananya itu kan sampai tingkat PD. Jadi diharapkan semua PD bisa hadir. Kemudian siapa saja yang tadi kalau saya usulkan seluruh anggota Salimah PD maupun PS sebaiknya ikut kalau menurut saya gitu. Karena tadi kita butuh orang departemen agama, kita butuh orang departemen ekonomi gitu. Jadi sebelum kita ngambil keluar, kalau memang ternyata orang-orang kita sebenarnya mumpuni untuk itu, ya bagusnya. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Apakah boleh dari luar? Boleh saja dari luar. Dengan komitmen dia mau mengikuti itu tadi seluruh ketentuan kurikulum serasi maupun salsanya kita gitu. Dan biasanya itu kita tunjuk itu acaranya dari pagi sampai sore kita memiliki komitmen mereka harus ikut dari pagi sampai sore itu. Jadi boleh dari luar, boleh dari dalam. Memang usul saya kita memberdayakan yang kita sendiri juga nggak apa-apa. Tapi sampai PD saya harapkan sampai PD ikut hadir seluruhnya, terutama departemen diklatnya ya. Untuk hadir di acara TFT. Kemudian tadi yang tentang wisuda, memang gini, kalau di Jogja, acuannya Jogja, dan karena memang Mbak Sasti sama Mbak Dwi yang kita mintakan amanah untuk membuat modul ya tentang salsa itu sendiri, memang salsa itu ada 2 semester 1 dan semester 2. Biasanya wisudanya itu di semester 2. Dia cuman sebulan sekali, tapi selama 1 semester. Gitu. Dia ada kalau dulu namanya S1, S2, tapi kemudian setelah kita ikut pelatihan modul sesuai dengan standar kompetensi waktu itu, disarankan jangan pakai S1, S2 Bu, itu udah kayak jenjang pendidikan aja gitu. Jadi kita masih mencari bentuk namanya apakah tingkat 1, tingkat 2 gitu. Tapi memang yang disiapkan modul untuk 2 semester. Dan wisudanya ketika sudah semester 2. Karena ini lansia kita tidak terlalu strike ya Bu ya. Artinya ya bisa jadi bulan ini dia nggak datang gitu kan, sakit dan segala macam. Begitu mungkin Mbak Rina. Baik, syukron jazakillah Ibu Pauline, terima kasih. Kepada ibu-ibu yang hadir di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Di sini yang sudah mengajukan untuk mendirikan salah satu sasi sudah ketahuan Mbak Rina jumlahnya. Mbak Rinanya mental ya, kayak ada deh. Itu kira-kira ada berapa? Barangkali sedang ke belakang. Oh iya. Kalau serasi pria atau wanita, ada pertanyaan di chat, dua-duanya boleh Bu. Boleh pria, boleh wanita. Karena nanti ada keayahan. Nah, untuk keayahan ini kan nggak mungkin tuh pengurus PW, pengurus PD. Kan nggak ada pengurus laki-laki. Jadi ibu boleh bekerja sama dengan pihak lain. Boleh digabung. Jika memungkinkan digabung. Jika tidak memungkinkan digabung, dipisah juga tidak apa-apa. Maksudnya gini Bu, kan jumlahnya 10 gitu. Kalau lakinya cuma 3, ya masa 3 sendiri dipisah 7. Ibu kan ini akan membuat tidak efektif dan efisien kan? Maka digabung boleh. Dan buat laki-laki dan perempuan, iya buat laki-laki dan perempuan. Baik, apakah ada lagi dari ibu-ibu PD yang ingin bertanya?
Dan kalau ya sebelum ada yang bertanya lagi, Wa Iyaki, Bu Francisca Amalia. Tadi dibahaskannya adalah masyarakat umum, artinya non mau ikut mah. Kenapa Bu? Non Muslim, non Muslim boleh ya? boleh, karena umum. Nanti beda sama sister. Sister tuh pesertanya adalah muslimah. Nah itu kan berarti non Muslim nggak boleh. Kalau tadi Ibu lihat di definisinya masyarakat umum. Kalau emang ada, tapi sih nggak pernah ada selama ini. Yang non Muslim mau ikut, ya ikut aja. Tapi dia tidak boleh menolak tentang materi kita gitu. Nggak boleh kemudian nanti menjadi debat kusir materi kita, itu nggak boleh. Tapi kalau mau ikut misalnya ada, ya silakan aja ikut, boleh. Karena tadi di dalam definisi itu dia adalah masyarakat umum. Boleh Bu, pria, wanita boleh. Tapi sih selama ini nggak ada sih yang non Muslim ikut, nggak ada. Tapi kalau komunitas ada ya, kalau komunitas. Tapi kalau ini nggak ada. Ya, ada lagi mungkin, silakan Mbak Bunga. Ibu-ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ini kok ada yang join, tapi bapak-bapak ya? Ayo bapak-bapak, apa make ini kali, make akun suaminya. Nanti disuruh memperkenalkan diri aja, Mbak Bunga. Oh iya, baik. Baru join ini, baru bergabung. Masih belum connect. Apakah ada pertanyaan lagi atau hal-hal yang ingin didiskusikan? Atau barangkali ibu-ibu ada yang ingin curhat ya? Kendala-kendala diperbolehkan. Iya. Sebenarnya ini peluang besar Bu, ketika kemarin itu KUA mewajibkan calon pengantin itu untuk melakukan pendidikan ya sebelum menikah. Jadi Ibu bisa beberapa PW itu sudah mulai menjajaki dengan KUA bagaimana kalau persiapan sekolahnya sama kita gitu. Itu silakan saja kalau atau gini, atau sertifikasi kita diakui gitu loh. Jadi kalau udah ikut sekolah serasi di Salimah dapat sertifikat, terus dia mau nikah nggak usah ikut sekolah KUA lagi, sertifikat kita tuh diakui, itu juga bisa. Kalau ibu bisa menjalin kerjasama seperti itu. Yang pertama tadi kita yang ngadain sekolahnya, atau yang kedua tadi sertifikat kita diakui oleh KUA, Kemenak. Jadi peserta itu nggak perlu lagi melakukan itu semua. Wallahu a'lam, nanti bisa dijajaki. Mudah-mudahan sih itu bisa terjadi kalau kita memang sudah. Makanya rencananya begitu modul ini kita patenkan, kita mau audiensi ke Kemenak, ke Kemen PPA, ke BKKBN ya, terutama kalau di lansia itu di BKKBN, kita mau coba audiensi untuk menjajaki kemungkinan kerjasama. Kan kalau kemungkinan kerjasama dari tingkat pusat sudah terjalin, mudah-mudahan di wilayah dan daerah lebih mudah ya. Kalau di pusatnya sudah ada kerjasama. Gitu. Tapi memang kita harus ini dulu, kita harus siap semuanya, terutama data, kemudian tadi piranti-pirantinya, kurikulum, modul dan semuanya. Makanya kenapa bahasa kita kalau Ibu nanti lihat di kurikulum, di modul-modulnya, bahasa itu sangat cair gitu. Tidak bahasa-bahasa kita yang biasanya kita gitu. Bahasanya sangat-sangat cair. Aku dan kamu adalah kita gitu. Gitu tuh bahasa-bahasa itu seperti itu gitu. Enggak pakai bahasa yang biasa kita gunakan. Ya, ada lagi ibu-ibu? Kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan, nanti pusing. Oh iya, baiklah Ibu. Ya. Jika tidak ada yang ingin bertanya ataupun mendiskusikan serta izin live, kira-kira pertanyaan lagi. Baik ibu-ibu, kita tutup rapat koordinasi Departemen Pendidikan dan Pelatihan
Salimah seprovinsi Jambi ini. Dan sebelumnya kita minta closing statement dari Ibu Pauline. Kepada Ibu Pauline, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Mbak Bunga dan ibu-ibu semua yang sudah dari tadi berkenan untuk mendengarkan penjelasan dari kami tentang mekanisme pendirian sekolah lansia dan sekolah serasi. Mari sama-sama kita berjuang bersama di ranah kita masing-masing. Dari PP tidak ada bermaksud sedikit pun memberatkan ibu-ibu semua dengan aturan-aturan yang ada, semata-mata hanya ingin merapihkan, ya, semata-mata hanya ingin merapihkan, dan agar nilai-nilai kita itu tersampaikan dengan benar, dengan baik dari Sabang sampai Merauke sebagai sebuah tanggung jawab kita nanti, terutama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita menjalankan tugas sebagai anggota Salimah itu bersungguh-sungguh. Jadi tidak asal-asalan melaksanakan kegiatan. Mudah-mudahan ibu-ibu semua diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah dalam menjalani, dan kita dari PP siap jika memang perlu pendampingan ataupun berkomunikasi agar program-program yang sudah dicanangkan ini dapat berjalan dengan baik. Dan saya merasa terharu dan bangga sekali ibu-ibu, terus terang, karena kami di PP itu hanya konsep. Tapi ujung tombak dari perjuangan itu berada di ibu-ibu. Ibu-ibulah ujung tombak tersebarnya fikroh Salimah ini ke seluruh Nusantara. Kalau kami PP tidak sanggup. Ibu-ibulah yang menjadi ujung tombak tersebarnya fikroh-fikroh kebaikan ini di seluruh Nusantara. Sekali lagi kami mohon maaf jika terkesan terlalu banyak aturan, dan terima kasih jazakumullah khairan kepada ibu-ibu semua. Itu saja mungkin Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu atas penjelasan yang sangat lengkap dan juga arahan yang tadi ada kesalahan, kami diingatkan ini salah, yang mana yang benar gitu ya. Ada istilahnya kalau untuk di bawah ini kan Bu membutuhkan penjelasan teknis detail ya Bu, karena khawatirnya salah gitu kan, salah persepsi karena banyak kepala, banyak juga pemikiran yang dihadapi. Baiklah Ibu-ibu, dengan closing statement tadi kita tutup juga rakor kita pada siang hari ini. Semoga rakor ini dapat menjadikan kita lebih semangat lagi untuk menjalankan program Salsa dan juga serasi di organisasi kita, baik itu PW, PD, dan seperti arahan Ibu tadi, ketataran yang ke PERA pun itu juga diperbolehkan dengan tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh PP. Di sini ada di chat lagi Bu Francisca, izin mengusulkan jika di DPW mengadakan seminar pranikah atau rumah tangga, undang kami yang di PD. Ayo PW itu ditantang tuh ngadain seminar tuh PW. Insya Allah. Undang-undang PD-nya ya. Mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat kita adakan. Syukron, terima kasih atas masukannya Mbak Francisca Amelia. Apakah ada lagi sebelum kita tutup? Ini usulan yang sangat baik. Oh ya, tadi saya lupa menanyakan apakah ada usulan ya, barangkali. Mungkin nggak ada pertanyaan, tapi ada usulan gitu. Namun kalau masih ada usulan nanti bisa disampaikan lewat WA, baik ke saya ataupun Mbak Rina atau Mbak Risma atau Mbak Nur kepada ibu-ibu dari PD, akan kami terima dan kami coba untuk memfollow up. Wah, Kota Jambi mau mengadakan nih PD Kota di bulan Agustus, insya Allah. Amin. Mengundang Ibu dari Bu Pauline juga nih sepertinya. Nanti lihat jadwal. Kita lihat jadwal, insya Allah. Subhanallah. Semangat Ibu. Masya Allah, ini PD-nya semangat-semangat. Baik, kita tutup rapat koordinasi wilayah pendidikan dan pelatihan Salimah seprovinsi Jambi pada hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah, istighfar, dan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara pada siang hari ini mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan hal-hal yang terlupakan atau terabaikan selama berlangsungnya rakor ini. Semoga rakor ini
bermanfaat dan bisa membuat kita lebih semangat lagi dan lebih termotivasi lagi. Dan kita tutup dengan doa Robitoh, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru nahari wa Allahumma inna hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'an ala mahabbatik wa taqan ala ta'atik wa tawahadan ala da'watik wa ta'ahadan ala nusrati syariatik fawathiqillahumma rabitataha wa adimudaha wa diha subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakumullah Ibu-ibu, pamit ya Ibu. Terima kasih Ibu. Ayo semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit. Baik Ibu-ibu semua, kami end meet ya.